Analisis isu global korupsi. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar PPSDN Bandung, Angkatan 10 Kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan analisis isu global tentang korupsi. Tugas kelompok ini disusun oleh 1. Rizky Yusananda S. Kepners, 2. Ramdan Mubarok S. Ikom, 3. Dea Galih Prasetya STP. Korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana, maupun dampaknya. Definisi korupsi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi: korupsi uang negara, suap menyuap, gratifikasi. Selanjutnya adalah contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Berikut kami tampilkan beberapa kasus korupsi yang terekspos di media. Pra-analisis metode pentahelix yang akan dibawakan oleh Saudara Ramdan Mubarok. Terima kasih untuk rekan saya atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk memahami isu-isu kritikal, perlu dipetakan dan dianalisa semua pihak yang terlibat secara komprehensif. Salah satu pendekatan komprehensif yang dapat digunakan adalah model pentahelix. Manfaat dari penggunaan model pentahelix ini adalah akan terbangunnya sebuah sinergi antara kerangka berpikir untuk merumuskan isu dan kerangka bertindak berbagai pihak secara kolaboratif untuk menyelesaikan isu. Model ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, academic, business, community, dan media, atau disingkat GABCM, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat ataupun komunitas, dan media. Analisis isu korupsi menggunakan metode pentahelix penjabarannya yaitu sebagai berikut. Pada sisi elemen government, lambatnya koordinasi antar lembaga penanganan korupsi di Indonesia dalam pencegahan dan penanganan kasus korupsi, dan juga ringannya hukuman kepada para pelaku korupsi. Itulah isu dari sisi elemen government. Pada sisi akademisi, lemahnya pendidikan sikap dan moral serta nilai-nilai kejujuran di institusi pendidikan. Selanjutnya, pada sisi elemen bisnis, maraknya praktik suap oleh pelaku usaha untuk memuluskan usaha bisnisnya. Selanjutnya, pada sisi komunitas, yaitu kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengawal kasus-kasus korupsi di Indonesia. Masyarakat cenderung mudah dialihkan perhatiannya oleh isu-isu lain yang mengaburkan proses penegakan hukum korupsi. Selanjutnya, pada elemen media, yaitu kurangnya keseriusan media dalam menyajikan informasi secara mendalam tentang kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi. Berita-berita tentang kasus korupsi tidak bertahan lama di media. Selanjutnya, pada tabel tersebut, hasil dari teknik tapisan isu menggunakan USP menghasilkan isu prioritas, yaitu terkait lambatnya koordinasi antar lembaga penanganan korupsi di Indonesia dalam pencegahan dan juga penanganan kasus korupsi, dan juga ringannya hukuman kepada para pelaku korupsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi penjelasan berikutnya akan dibawakan oleh rekan kami, Dea Galih Prasetya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai akar masalah terjadinya kasus ataupun tindakan korupsi melalui fishbone diagram.
Yang pertama adalah individu. Kurangnya rasa tanggung jawab serta perilaku ataupun sikap yang tidak jujur dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua adalah lingkungan. Sekarang ini, korupsi dianggap hal yang lumrah ataupun wajar, serta lemahnya pemahaman akan bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri. Yang ketiga yaitu organisasi. Kurangnya kontrol kepemimpinan dan terjadinya keberpihakan. Yang keempat yaitu peraturan. Proses penyidikan yang lambat dan lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi. Itulah aspek penting yang menyebabkan ataupun yang menjadi akar masalah penyebab terjadinya kasus korupsi. Selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threat. Strength atau kekuatan yaitu pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor dan lembaga atau instansi yang mengatur tentang penggunaan dana. Weaknesses atau kelemahan yaitu kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mumpuni membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai dan mempermudah alur penggunaan dana. Untuk threat ataupun tantangan, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana, serta besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Selanjutnya, saya Rizky Yusa Ananda akan melanjutkan penjelasan berikutnya tentang alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian masalah yang kelompok kami simpulkan adalah 1. Pemerintah melakukan penguatan dan percepatan koordinasi antar lembaga penanganan kasus korupsi serta menyusun hukuman khusus bagi para koruptor. Tahapan yang bisa dilakukan yang pertama adalah pemerintah segera memperbaharui kebijakan penanganan korupsi yang lebih efektif. 2. Mendukung dan mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga penanganan korupsi. Yang ketiga, masyarakat, baik dari golongan akademisi, pebisnis, maupun masyarakat umum, mendukung upaya pemerintah di atas. Hasil yang diharapkan adalah dapat mengefisiensikan birokrasi sehingga penanganan kasus korupsi bisa lebih efektif. Pihak-pihak yang terlibat 1. Pemerintah, 2. Masyarakat, 3. Akademisi, dan yang keempat adalah pebisnis. Demikian pemaparan singkat dari kelompok kami mengenai analisis isu global dengan tema korupsi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.